Selamat hari Minggu, anak-anakku. Hari ini Lause Cindra ditemani oleh Lause Evi. Kita akan mengajak anak-anak untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau mimpin kami untuk dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, kasih-Mu, sehingga hari ini kami bisa beribadah bersama-sama teman dan Lause. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lause Ebi, sebagai anak Tuhan yang baik, kita wajib memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Iya, bener banget Lause. Bener ya? Nah, kalau gitu mari kita ajak anak-anak untuk memuji Tuhan ya. Oke, Apa ya lagunya ya? Judulnya adalah Pujilah Tuhanku Selama-lamanya. Mari. Anak-anak, ayo kita siap-siap ya. Berdiri ikut gerakannya Lause Cindra dan Lause Evi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi lebih semangat. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Anak-anak, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap setia dan kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Percaya Saja. That's Good. Mari kita memuji Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Hari ini Lause Cindra akan membawakan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kami akan belajar firman-Mu. Bantulah kami untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian tahu benda apa ini? Ini namanya tempayan atau buyung. Gunanya untuk mengambil air. Zaman dahulu nggak ada keran air. Jadi orang-orang tidak bisa langsung mengambil air dari rumahnya. Tinggal buka keran, lantas kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita. Mereka biasanya mencari air jauh. Ke sungai, ke mata air, di danau. Kalau beruntung, mereka mempunyai sumur sendiri. Caranya dengan menggunakan buyung ini untuk mengambil air dan dibawanya pulang ke rumah mereka masing-masing. Apa guna air bagi mereka ya? Dan kalian juga. Air sangat berguna bagi kita. Air digunakan untuk mencuci baju. Digunakan untuk memasak. Juga untuk glok minum. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan air? Kita pasti kehausan ya. Mama tidak bisa cuci baju. Baju kalian tidak bisa bersih. Juga mungkin kalian juga tidak bisa mandi. Bau ya. Jadi air banyak sekali gunanya. Kalau langsung tanya, air itu rasanya bagaimana ya? Apakah kecut? Apakah manis seperti madu? Anak-anak, air itu rasanya tawar. Dan juga warnanya bening, tidak ada warnanya. Kalau air warnanya merah mungkin tercampur sama sirup. Ya. Ada nggak ya yang bisa mengubah air menjadi misalnya anggur? Ada? Mungkin anak bisa jawab, ada loh ada anggur. Anggur kan juga cara membuatnya memakai air. Ya, tapi melakukan proses yang panjang di pabrik. Ya, dan juga menunggu waktu pemeraman anggur sampai anggurnya jadi manis dan enak. Kira-kira siapa ya yang bisa mengubah air menjadi anggur? Pasti dia orang yang sangat hebat. Lause bisa menemukan tokoh hebat ini ada di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga 11. Anak-anak, di sebuah kota Kana ada pesta pernikahan ya. Nah, di sana banyak tamu yang datang. Keluarga pengantin ini mengundang juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke sana bersama murid-muridnya. Wah, Tuhan Yesus sangat senang karena Tuhan Yesus juga diundang di pesta itu. Dari jauh sudah terdengar suara musik, orang menyanyi, tanda orang banyak, suara orang ketawa, semua bahagia. Sampai di rumah pengantin tempat pesta, Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang di sana. Semuanya nampak bahagia. Ada juga Ibu Tuhan Yesus ternyata di sana. Ibu Tuhan Yesus, Ibu Maria juga diundang di pesta itu. Wah, tambah bahagia ya bisa ketemu mamanya di sana. Anak-anak, di tengah-tengah pesta, Ibu Maria mendengar bahwa mereka kekurangan anggur. Anggurnya sudah mau habis.
yang mempunyai pesta pasti menjadi khawatir ya. Duh, gimana ini? Tamunya masih banyak, tapi anggurnya sudah habis. Gimana? Wah, tuan rumah di pesta pernikahan itu menjadi panik karena mereka kehabisan anggur. Sedangkan masih banyak tamu yang akan datang. Wah, mereka menjadi bingung. Karena mereka tidak bisa langsung membeli anggur dengan jumlah yang banyak. Beruntung Ibu Maria mendengarkan percakapan mereka. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Maria? Ibu Maria kemudian mendatangi Yesus dan mengatakan, "Anakku, mereka kehabisan anggur." Kemudian Tuhan Yesus memandang ibunya dan berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Maria langsung mendatangi para pegawai yang ada di sana, para pelayan, mengatakan, "Lakukanlah apa yang Dia perintahkan kepadamu." Kemudian Tuhan Yesus datang kepada pelayan-pelayan itu. Di sana ada 6 tempayan yang besar-besar. Maka Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Penuhilah tempayan ini dengan air." Pelayan itu tidak mengatakan satu kata pun. Ya, mengikuti perintah Tuhan Yesus. Kemudian mereka asik menuangkan air ke dalam tempayan hingga penuh. Setelah penuh, Tuhan Yesus berkata, "Cedoklah dan berikan kepada pemimpin pesta." Pelayan-pelayan ini pun pergi ke pemimpin pesta, dan pemimpin pesta mencicipi air ini. Anak-anak, suatu mukjizat yang terjadi. Air itu telah berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta mengatakan, enak sekali. Ya, wah, anggur ini sangat enak. Kemudian dia pergi kepada mempelai pria dan mengatakan, biasanya pada pesta, anggur-anggur yang terbaik dikeluarkan lebih dulu. Setelah orang-orang puas minum, baru diberikan anggur yang biasa. Tetapi engkau menyimpan anggur-anggur yang enak sampai sekarang. Anak-anak, pemimpin pesta tidak mengetahui dari mana anggur ini berasal. Tetapi para pelayan mengetahui dari mana anggur ini berasal. Anggur ini berasal dari Tuhan yang sudah mengubah air menjadi anggur. Ini adalah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama dilakukan selama Tuhan Yesus hidup. Orang-orang yang mengetahui hal ini, yaitu murid-murid Tuhan, mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak-anak, Tuhan melakukan mukjizat ini. Tuhan ingin memberitahu orang-orang bahwa Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah anak domba yang turun ke bumi untuk menghapuskan dosa-dosa orang yang berdosa seperti Lause dan kalian. Tuhan menjadi penolong juga bagi kita. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja anak-anak untuk kita. Bagi kita ketika sedih, ketika kita kecewa,
ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, kalian tidak perlu takut. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita, yang selalu menghibur kita, yang selalu membuat tangisan kita menjadi sukacita. Anak-anak, Lause percaya, kalian terus harus berimam kepada Tuhan. Karena Tuhan memang benar-benar anak Allah. Hari ini Lause Cindra akan memberikan sebuah ayat hafalan kepada kalian. Yang Lause ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi ya. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk percaya dan berimam kepada Tuhan, kalau Tuhan adalah Juru Selamat kami. Tuhan selalu ada bersama kami, mendampingi kami, dan setia senantiasa berada di dekat kami. Tuhan, kami serahkan semua kesedihan kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening atas nama GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Buat kalian yang merasa terberkati, kalian bisa share link dari video ini ke teman dan saudara kalian yang belum beribadah. Happy Sunday! God love you and bless you. Bye!